Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bertemu kembali. Yang mana dalam pertemuan kali ini kita banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan sebagai sebab kebaikan untuk kita semuanya. Yang mana di sini kita insya Allah akan bersama-sama belajar bagaimana kita memahami ilmu yang sangat mulia, yaitu ilmu bahasa Arab. Yang mana kalau kita melihat tentang keutamaan dari bahasa Arab tersebut, maka cukuplah bagi kita bahwasanya bahasa ini adalah bahasa pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Bahasa yang Allah telah pilih untuk menjadi bahasa dalam kitab sucinya. Maka ini sungguh sebuah kemuliaan yang tiada tara tentunya, karena kitab suci kita di sana berisi banyak sekali petunjuk dan kebaikan serta sebab kebahagiaan bagi kita di dunia dan di akhirat. Dan tentunya untuk memahaminya kita juga membutuhkan ilmunya, yaitu ilmu tentang bahasa Arab ini. Maka ini para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan bagi kita kemudahan di dalam mempelajari ilmu bahasa Arab ini. Nah, kita masih di dalam kitab ya Durusul Al-Arabiyah terbitan dari Jami'ah Islamiyah Madinah. Dan kita sudah sampai di halaman yang ke-23. Nah, pada halaman sebelum-sebelumnya ya kita sudah mempelajari tentang adanya tambahan kata fi dan ala sebelum kata benda. Yang mana tambahan itu berpengaruh kepada harokat terakhir dari kata benda tersebut. Nah, yang mana ketika ada tambahan kata fi dan ala, maka di sana kata benda di huruf terakhirnya harokatnya menjadi kasrah. Nah, sekarang kita masuk di halaman ke-23. Di situ ada dua kolom ya di poin al-hamzah, poin A itu. Di sana kita mendapati ada dua kolom, ya kolom kanan dan kolom kiri. Di kolom kanan kita bisa melihat di situ ada kumpulan nama-nama ya, nama-nama. Kalau kita baca misalkan ada nama Muhammadun. Kemudian ada Khalidun. Berikutnya juga ada nama Hamidun, Yasirun. Kemudian Ammarun. Setelahnya Sa'idun. Dan berikutnya lagi yaitu Aliyun. Dan terakhir ada Abbasun. Nah, kemudian di kelompok yang kiri kita juga akan mendapati nama-nama di sana ya. Yang kiri itu ada kata nama di sana Aminatu. Kemudian Zainabu. Berikutnya Fatimatu. Terus Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, dan Ruqayyatu. Nah, kalau kita perhatikan di situ nama-nama ini, ya kita mendapati ternyata ada perbedaan di sana ya, ada perbedaan dalam penulisan. Yang kelompok kanan, ya kelompok kanan itu ternyata di sana akhir huruf terakhirnya semua berharokat tanwin dhammah. Adapun kelompok kiri, ya huruf terakhirnya semua berharokat dhammah tanpa tanwin. Nah, ini mengapa demikian para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena yang kelompok yang kiri itu, nah kemarin sebelumnya sudah kita jelaskan bahwasanya termasuk tanda kata benda atau nama itu, ya kalau dia itu dicirikan dengan adanya tanwin. Maka kalau ada tanwin jelas itu kata benda. Kalau selain itu cirinya kata benda itu adalah diawali dengan alif lam di depannya. Ya, kan sudah kita pelajari pada awal-awal yang dulu. Nah, sehingga ketika ada salah satu dari dua tanda tersebut maka dipastikan itu kata benda. Dan keduanya tidak bisa bercampur dalam satu kata. Jadi kalau sudah ada alif lam, belakangnya di depan ada alif lam, di belakang tidak boleh ditanwinkan. Ya demikian sebaliknya kalau kita di belakang mau berharokat tanwin, maka depannya tidak perlu ada alif lamnya itu untuk
menunjukkan ciri kata benda. Nah, di sini kemudian yang berikutnya itu di kelompok yang kiri itu tanpa alif lam di depannya, tapi di belakangnya juga tidak tanwin. Nah, mengapa demikian? Nah, inilah kemudian yang dikenal dalam bahasa Arab itu dengan kata-kata yang tidak bisa ditasrif atau uh, al-asma ghairu munsharif, isim ghairu munsharif. Ya. Yang kemudian kata-kata ini, kalau dia termasuk golongan isim ghairu munsharif seperti ini, ya nanti kalau dia kemasukan huruf-huruf yang mengharuskan dia kasroh, seperti kata sebelumnya, misalkan ada fi atau ala sebelumnya, maka dia tidak bisa dikasroh. Karena dia sebenarnya tidak bisa ditanwin juga, kan? Berbeda dengan yang kanan, ketika yang kanan dia bisa ditanwin, ya maka nanti ketika kemasukan huruf-huruf ya yang menjadikan dia kasroh, maka dia berubah menjadi tanwin kasroh. Nah, akan tetapi yang kelompok yang kiri itu karena dia tidak ada tanwinnya di situ, ya tidak ada tanwinnya dan dia termasuk karena isim yang ghair munsharif ya, isim yang tidak menerima tasrif yang tidak bisa ditasrifkan. Nah, maka di situ eh, ketika kemasukan huruf-huruf yang menjadikan seharusnya dia kasroh seperti huruf sebelumnya yang kita pelajari fi dan ala itu, maka dia tidak bisa kasroh. Karena sudah tidak bisa tanwin, juga tidak bisa kasroh. Terus bagaimana? Ya, cukup ditandai dengan fathah. Ya, jadi nanti ketika kita mendapati kata-kata yang ada di sebelah kiri itu, kemudian di situ kemasukan huruf sebelumnya, misalkan seperti huruf fi atau ala, ya, maka dia tidak menjadi kasr harokatnya, tapi cukup menjadi fathah. Ya, itu mungkin secara umum dulu tentang ini. Ya, secara umum memang ini digunakan untuk nama perempuan ya, yang seperti ini. Nah, akan tapi nanti memang ada pembahasannya tersendiri terkait dengan isim ghairu munsharif seperti ini. Baik, nah begitu saja yang kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk sementara ini. Baik, nah sekarang kita baca dulu kata-kata tersebut dan silakan diikuti. Baik. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Baik, sekarang kita pindah kelompok yang kiri. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa diikuti dengan jelas. Nah, sekarang kita masuk ke latihannya. Latihannya cukup mudah ya. Yaitu perintahnya adalah waktu ikra ya. Perintahnya adalah ikra waktu ya, tulis bacalah dan tulislah, ikra waktu tulislah dan bacalah ma'a dobdi awakhiril kalimat, dengan meletakkan harokat pada akhir dari setiap kata yang ada di bawah ini. Dan semua kata ini sudah ada di atasnya, tinggal kita mencocokkan atau kalau masih belum ingat ya tinggal dilihat kembali di atasnya. Ya, intinya tadi dalam penjelasan bahwasanya secara umum untuk nama-nama perempuan itu menggunakan yang tanpa tanwin. Nah, itu saja. Baik. Nah, sekarang silakan dikerjakan dulu kata-kata yang ada di sini, silakan ditulis bersama dengan harokatnya. Silakan dikerjakan di buku tulis masing-masing. Baik, kalau sudah, ya kita lanjutkan pembahasannya dari latihan kali ini. Ya, kita baca yang pertama. Hami apa? Ya, Hamidun. Ya, dia nama laki-laki, ya maka ditanwinkan Hamidun. Ya. Berikutnya, Zainabu. Baik, Zainabu tanpa tanwin. Yang ketiga, Aminatu. Ya, Aminatu tanpa tanwin. Baik, yang keempat, Sa'idun. Ya, Sa'idun. Oh, sebelumnya yaitu
Ammarun ya. Yang keempat adalah Ammarun. Taib yang kelima Sa'idun. Nah, Sa'idun. Yang keenam Fatimatu. Nah, Fatimah nama perempuannya Fatimatu. Kemudian yang ketujuh Maryamu. Maryam. 8 Aliyun. Aliyun. 9 Khalidun. Khalidun. 10 Abbasun. Abbasun. 11 Aisyatu. Nah, Aisyatu tanpa tawin ya. Kemudian yang berikutnya adalah Muhammadun. Nah, Muhammadun. Dan tinggal dua terakhir, yaitu Sofiyatu dan Khadijatu. Baik, alhamdulillah. Nah, itulah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari kelompok A ini, yaitu dengan kita mengenal adanya nama-nama yang di sana itu ternyata dia tidak bisa menerima tanwin dan tidak bisa dikasrohkan. Ya, sebenarnya ini secara umum ya. Adapun secara khususnya nanti misalkan di nama laki-laki juga ada yang tidak bisa menerima tanwin. Seperti misalkan Umaru. Nah, itu juga tidak bisa menerima tanwin. Ya, nanti. Kemudian juga di nama-nama perempuan juga ada yang menerima tanwin. Misalkan seperti Hindun. Nah, itu ada tanwinnya. Nah, ini bagaimana? Nah, itu nanti penjelasannya pada waktunya insya Allah. Dan sekarang ya, yang terpenting kita bisa memahami secara umum bahwasanya untuk nama laki-laki seperti ini, ketika ditulis dengan tanwin, maka nanti ketika dia menerima huruf yang seharusnya menjadikan dia kasrah, maka dia berubah menjadi kasrah. Ya, jadi kalau Muhammad, kalau ya itu kemudian nanti ketika ada kata yang menjadikan dia kasrah, maka dia menjadi Muhammadin. Nah, demikian juga kalau kata-kata yang lainnya dalam kelompok ini. Adapun yang perempuan, yang kata-kata perempuan di sini secara umum ya, bahwasanya itu ketika nanti dia menerima huruf-huruf yang menjadikan dia harusnya kasrah, maka dia tidak bisa kasrah karena dia juga tidak bisa tanwin ya. Nah, ini namanya isim ghairu munsharif. Kayak misalkan aminatu, nah ketika menerima huruf yang seharusnya kasrah, maka dia tidak bisa dibaca aminati, akan tapi cukup dibaca dengan aminatah. Nah, baiklah, mudah-mudahan yang ini bisa difahami ya, meskipun ini pun nanti butuh penjelasan panjang pada waktunya insya Allah. Tetapi sekarang kita coba dulu untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ini juga memberikan manfaat kepada kita, sehingga ketika kita membaca teks-teks ataupun hadis-hadis dari Nabi SAW, maka kita tidak salah lagi dalam membaca nama para perawi atau para sahabat yang ada di sana. Yang secara umum nama laki-lakinya itu bisa ditanwinkan dan nama perempuannya tidak bisa ditanwinkan. Taib. Nah, kita cukupkan sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.